welcome to my YouTube channel. It's Mia. As what you have seen in the title of this video, kita akan belajar tentang bahasa Inggris, especially in one of the components of English, that is grammar. Jadi kita akan belajar tentang grammar. Why must be grammar? Karena sudah banyak teman-teman yang udah membahas tentang bagaimana cara berbicara bahasa Inggris dengan cepat dan mudah dan sebagainya. So here I'm really interested to talk about grammar. Well, pembahasan grammar hari ini ialah tenses. Tenses merupakan perubahan kata kerja atau perubahan bentuk kalimat yang dipengaruhi oleh waktu. Dalam bahasa Indonesia tidak ada perubahan yang seperti itu. Contohnya, saya makan nasi hari ini. Saya makan nasi kemarin. Kita hanya cukup merubah waktunya saja. Namun bentuk kalimatnya sama. Bentuk kata kerjanya juga sama. But it is different from English. Jadi dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerjanya akan berubah ketika bentuk atau waktunya berubah. Contohnya, I eat rice every day itu bentuk masa kini. Jika kita ingin menyatakannya dalam bentuk lampau, maka akan menjadi I ate rice yesterday. Dalam bahasa Inggris ada 16 tenses dan yang akan kita bahas hari ini adalah simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sering diulang-ulang atau kegiatan yang menjadi rutinitas dilakukan. Contohnya makan. Makan adalah kegiatan yang diulang-ulang. Kemarin makan, hari ini makan, besok pasti makan. Kalau nggak makan ya, tapi makan adalah kegiatan yang diulang-ulang. Contoh tidur dan minum dan sebagainya. Atau kegiatan yang menjadi rutinitas, contohnya berpuasa di bulan Ramadan. Kegiatan yang dilakukan setahun sekali dan hanya dalam kurun waktu tertentu saja, tetapi rutin dilakukan tiap tahun, maka untuk menyatakan kegiatan tersebut menggunakan tenses simple present. Biasanya ketika belajar grammar, hal yang muncul pertama kali biasanya adalah formula atau rumus. Jadi let's learn the formula of simple present tense. Namun sebelum itu ada satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk bisa lanjut menghafal atau memahami rumus simple present tense, yaitu pembagian subjek. Di sini aku sudah membagi subjeknya menjadi subjek kategori A dan juga subjek kategori B. Subjek kategori A terdiri dari I, you, we, they, sedangkan subjek kategori B terdiri dari she, he, it. Artinya, subjek kategori B terdiri dari subjek yang orang ketiga dan jumlahnya tunggal. Sedangkan subjek di luar itu ada di subjek kategori A. Subjek orang pertama jamak, orang pertama tunggal, orang kedua jamak, orang kedua tunggal, dan juga orang ketiga jamak ada di subjek kategori A. Jadi teman-teman harus menghafal kedua kategori subjek ini dulu ya. Jika sudah hafal dan sudah bisa memahaminya, mari belajar formula dari simple present tense ini. Simple present tense bentuknya ada positif, negatif, dan interrogatif, seperti halnya tenses-tenses lainnya juga. Di bentuk positif, rumusnya adalah subjek plus kata kerja bentuk pertama dalam kurung S atau ES plus objek. Contohnya adalah I eat rice. I subject, eat kata kerja bentuk pertama, rice objek. Di situ ada dalam kurung S atau ES. Kapan S atau ES akan digunakan? S atau ES digunakan ketika subjeknya orang ketiga tunggal. Jadi ketika teman-teman memiliki subjek ingin membuat kalimat dengan menggunakan subjek orang ketiga tunggal, maka S atau ES ini harus ditambahkan di akhir kata kerja yang digunakan. Contohnya, she merupakan subjek kategori B. She eats rice. She subjek, eats kata kerja, rice objek. Di situ ada S atau ES. Apakah harus digunakan dua-duanya atau digunakan salah satu? Digunakan salah satu ya teman-teman, disesuaikan dengan kata kerja yang kalian gunakan. Jika kata kerja yang kalian gunakan berakhiran S, SH, CH, X, O, dan Y, maka kata tersebut harus diakhiri ES. Selain itu diakhiri S. Namun khusus huruf Y,
Jika kata kerja tersebut diakhiri huruf Y dan sebelum huruf Y tersebut adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka kata kerja tersebut hanya cukup ditambahi S. Contohnya play. Play, P, L, A, Y atau P, L, A, Y, di mana sebelum Y adalah huruf vokal yaitu A, maka ketika play ini digunakan dan subjeknya orang ketiga tunggal, play ini hanya cukup ditambahi S. Contohnya, she plays badminton. Paham? Namun, jika sebelum Y ini adalah huruf konsonan, maka Y ini harus diganti I dan ditambahkan ES. Contohnya, cry. Cry, C-R-Y. Sebelum Y adalah huruf konsonan yaitu R. Maka Y-nya diganti I, lalu ditambah ES. Contoh kalimatnya, she cries loudly. Paham? Kita lanjut ke bentuk negatif simple present tense. Formulanya adalah subject plus do atau does plus kata kerja bentuk pertama plus object. Do atau does ini adalah auxiliary yang digunakan di simple present tense. Do atau does digunakan sesuai dengan subjek yang digunakan. Jika yang digunakan ialah subjek kategori B, maka teman-teman menggunakan auxiliary does. Namun jika yang digunakan adalah subjek kategori A, maka auxiliary yang digunakan adalah do. Contoh kalimatnya, I do not eat rice. Contoh yang kedua, she does not eat rice. Oke? Bentuk interrogatif simple present tense, formulanya adalah do atau does plus subject plus kata kerja bentuk pertama plus object. Penggunaan auxiliary-nya juga sama dengan bentuk negatif. Contoh kalimatnya, do you eat rice? Atau does she eat rice?